Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Maulidana. Saya dari jurusan Teknik Mesin dengan program studi Rekayasa Industri Semen dari IP 20. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus tragedi 1965 sampai 1966 tentang kekerasan massal dan pelanggaran HAM di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada topik pembahasan utama, kita perlu memahami dulu apa sih itu HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari martabat kemanusiaannya yang bersifat universal, tidak dapat dicabut dan berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi dimanapun dan kapanpun mereka berada. HAM mencakup berbagai hak yang melindungi individu dari perlakuan yang tidak adil, kekerasan atau penindasan, serta memberikan kebebasan untuk menjalani hidup dengan martabat dan kehormatan. Beberapa hak asasi manusia yang diakui secara internasional antara lain hak untuk hidup, kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak-hak lainnya. Prinsip dasar HAM juga meliputi penghormatan terhadap kebebasan pribadi dan kesetaraan di hadapan hukum. Pengakuan terhadap hak asasi manusia secara global mulai berkembang setelah peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Dunia Kedua dan Holocaust yang memperlihatkan pentingnya melindungi hak-hak individu dari kekejaman negara atau kelompok tertentu. Sebagai hasilnya, pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR yang menjadi landasan global bagi pengakuan dan perlindungan HAM. Setelah kita memahami apa itu HAM, sekarang kita memasuki pada topik utama kita, yaitu tragedi 1965 sampai 1966, yaitu kekerasan massal dan pelanggaran HAM di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-20, Indonesia mengalami sebuah masa penuh gejolak politik. Sebuah peristiwa yang kelam menghancurkan kehidupan juta orang terjadi, meninggalkan jejak yang merasa terasa hingga kini. Ini adalah kisah tentang tragedi 1965 hingga 1966, kekerasan massal dan pelanggaran hak asasi manusia yang menorehkan luka mendalam dalam sejarah bangsa. Indonesia setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945 mengalami ketegangan politik yang terus berkembang, ketidakstabilan ekonomi, konflik ideologi, dan persaingan antar kelompok politik menciptakan situasi yang rentan terhadap perubahan. Ketika sebuah gerakan mencoba menggulingkan pemerintahan pada tahun 1965, peristiwa ini membuka jalan bagi kekerasan yang melibatkan banyak pihak. Lalu, pada 30 September 1965, sekelompok anggota militer yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau kita bisa sebut sebagai PKI melancarkan gerakan 30 September yang dikenal dengan nama G30 SPKI. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, meskipun upaya tersebut gagal, ketegangan politik yang sudah ada sebelumnya antara militer, PKI, dan kelompok nasionalis semakin membesar. Militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto mengambil alih kendali negara, dan situasi semakin memburuk. Apa itu tragedi 1965? Sekarang kita masuk kepada pembahasan utamanya. Apa itu tragedi 1965 hingga 1966? Setelah kegagalan G30 SPKI, terjadi gelombang kekerasan massal yang menargetkan anggota PKI dan mereka yang dianggap terlibat. Tanpa proses hukum yang sah, militer dan kelompok yang mendukungnya melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pengusiran. Para korban tidak hanya berasal dari kalangan PKI, tetapi juga dari masyarakat biasa yang dianggap berafiliasi atau bahkan hanya dituduh mendukung PKI. Selama beberapa bulan, kekerasan ini meluas dengan ribuan hingga jutaan orang yang diperkirakan menjadi korban. Tragedi ini berlangsung dengan intensitas yang mengerikan, di mana kebebasan individu seakan lenyap dan hak untuk hidup dilanggar begitu saja. Pembunuhan massal dilakukan tanpa pengadilan dan banyak orang yang hilang tanpa jejak. Dampak sosial dan psikologis dari peristiwa ini
menghancurkan kehidupan banyak keluarga, dengan banyak orang yang kehilangan anak sanak saudaranya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, tragedi 1965 hingga 1966 adalah contoh klasik dari pelanggaran HAM yang sangat serius. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas perlindungan hukum. Semuanya dilanggar secara terang-terangan. Banyak korban yang dibunuh tanpa proses peradilan, dan banyak lagi yang mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang mengerikan. Pelanggaran HAM ini tidak hanya terbatas pada pembunuhan, tetapi juga penghilangan paksa, penyiksaan, dan perampasan kebebasan yang dilakukan oleh negara atau oleh kelompok yang mendapat dukungan dari negara. Seharusnya setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan tindakan sewenang-wenang, tetapi pada saat itu negara malah menjadi bagian dari kekerasan tersebut. Hingga hari ini, tragedi 1965 sampai 1966 terus menjadi luka terbuka yang belum sepenuhnya sembuh. Pengungkapan kebenaran dan pencarian keadilan bagi korban kekerasan tersebut masih menjadi perjuangan yang panjang. Namun, peristiwa ini mengajarkan kita pentingnya menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan memastikan bahwa kekerasan massal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Hanya dengan mengakui dan memahami sejarah kelam ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih adil, bebas dari kekerasan dan penindasan. Sebuah masa depan yang menghormati martabat setiap individu. Tragedi 1965 hingga 1966 mengingatkan kita bahwa dalam setiap zaman, perdamaian dan keadilan harus diperjuangkan demi hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.